Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ma lana rabbun siwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa membiasakan anak-anak kita untuk selalu gemar membaca Al-Qur'an dan membaca bacaan-bacaan yang baik. Bukankah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang diawali dengan kata Iqra, artinya bacalah. Maka seluruh kaum muslimin ini hendaklah menjadi orang yang gemar membaca, khususnya membaca Al-Quran dan membaca apa yang tersirat di dalam Al-Quran, yaitu alam semesta, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, anak-anak kita mungkin sudah biasa membaca di sekolah, diberi tugas membaca, membuat ringkasan dan sebagainya. Tetapi itu tidak efektif apabila tidak kita latih untuk menjadi pembaca yang baik. Karena anak-anak sering membaca, tetapi begitu selesai membaca ditanya, apa yang kamu baca tadi? Tidak tahu, Pak. Nah, ini banyak ini. Maka orang tua harus bisa mengarahkan agar pertama bacaan yang dipilih itu bacaan yang baik. Yang kedua, bacaan yang dibaca tadi hendaklah membawa makna yang baik bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu memahami. Cara memahaminya, maka kita harus ingat akan wahyu yang pertama turun tadi, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini anak-anak harus kita biasakan sebelum membaca dia bersiap-siap diri untuk memenuhi hasratnya itu dengan mengingat Allah. Jadi persiapan membaca itu adalah persiapan psikologisnya sebelum membaca, yaitu dengan niat bahwa ia membaca untuk membekali diri sebagai persiapan dakwah. Nah, ini jadi anak-anak kita niatkan itu, kita pasang niatnya itu agar membacanya itu diniatkan untuk persiapan di hari esok dalam menjalankan dakwah ajaran Islam. Ini sangat penting. Kadang-kadang anak-anak tidak punya niatan membaca, asal mendapat ilmu begitu saja, tapi tidak ada niatan yang baik. Ini harus dimulai. Jadi ditanamkan niat yang baik kepada anak-anak kita, yang nantinya setelah membaca itu merupakan persiapan dakwah, menyampaikan risalah Islam, memberikan manfaat kepada masyarakat atau umat dan negara. Selanjutnya, ketika membaca, anak-anak itu kita ajari konsentrasi. Ya. Dalam teori sekarang ini malah tidak ada demikian. Dalam teori sekarang ini anak membaca itu sambil tiduran, sambil apa, santai, enjoy, yang enak lah begitu. Tetapi di dalam Islam tidak demikian, yaitu tetap anak membaca itu harus konsentrasi, terpusat pikirannya kepada bacaan itu, sehingga tidak
menjalar kemana-mana, pikirannya tidak nerawang kemana-mana, tetapi terpusat pikirannya itu pada apa yang ia baca. Jadi ketika membaca adalah konsentrasi, membaca dengan keseluruhan pikiran, hati dan perasaan, sehingga mengerti dan menguasai setiap kata dan maksud yang dibacanya. Nah, bagaimana kalau dengan membaca Al-Quran? Ya, lain lagi, karena Al-Quran itu dibaca tanpa tahu artinya pun mendapat pahala. Lebih-lebih kalau tahu artinya. Jadi, memahami maknanya dengan konsentrasi sungguh-sungguh dan perasaan sungguh-sungguh lebih hebat lagi daripada yang membaca sekedar membaca Al-Quran. Nah ini. Untuk itu di rumah-rumah kita ini harus kita siapkan Al-Quran dan terjemahnya, supaya membaca Al-Quran lo tahu maksudnya, ya, bukan banyak-banyakan membaca, tetapi memaknai dan mengamalkan apa yang sudah dibacanya ini lebih penting sekali. Walaupun membaca saja itu pun mendapat pahala, tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau bacaan kita itu pun kita iringi dengan mengetahui makna dan arti yang terkandung di dalamnya. Jadi setiap kata maksudnya ditujukan oleh penulisnya harus kita ketahui. Kalau membaca itu sudah demikian, maka insya Allah nilai bacaannya itu tinggi. Makanya di waktu kita masih sekolah, di sekolah rendah, sekolah SD, ya, kan ada cerita, ada tugas menceritakan kembali. Setelah membaca, ceritakan kembali bacaan tersebut. Ini melatih anak agar mengerti apa yang dibacanya. Kemudian setelah mengetahui beberapa hal yang pokok di dalam bacaan itu, anak-anak kita ajari untuk memberi tanda-tanda pada kalimat-kalimat yang penting, pada kata-kata yang pokok. Sehingga nanti kalau diperlukan itu mencarinya tidak sulit. Oh, di sini kalimat kuncinya, kata kuncinya di sini, di sini. Ini hendaklah diberi garis-garis dengan pensil atau ditandai dengan tanda-tanda tertentu, sehingga memudahkan anak-anak untuk mencari kembali bacaan atau kalimat yang mereka perlukan. Ini mungkin jarang ini kita praktekkan, ya Pak Agus, ya. Di kalangan anak-anak mungkin jarang ini belajar seperti ini. Membaca ya pokoknya moco. Nah ya ini perlu diajari anak-anak mulai dari sejak awal itu sudah diajari supaya kalau membaca itu mengerti apa yang dibacanya. Kemudian meletakkan unsur-unsur asasi sebagai catatan kaki dengan pensil agar penguasaan terhadap unsur-unsur tersebut dapat dicapai dengan sempurna. Maksudnya begini, kalau kita sedang membaca, misalnya pada bacaan itu mengandung sesuatu kata yang perlu penjelasan, maka kata itu kita beri tanda, lalu penjelasannya kita tulis di sampingnya sebagai catatan kaki dengan tulisan kecil tapi jelas atau di bawahnya. Misalnya kita menceritakan tentang perjalanan sahabat Umar bin Khattab umpamanya. Di situ hanya dijelaskan singkat saja, tapi kita perlu penjelasan yang mendalam, maka mungkin kita tambahi Umar bin Khattab itu sebagai khalifah yang kedua, terus bagaimana kiprahnya, sedikit mungkin penjelasan untuk menambahi kejelasan yang ada di dalam kitab tersebut. Nah ini maksudnya adalah unsur-unsur yang penting yang perlu kita perjelas itu ditambahi dengan catatan pinggir atau catatan kaki. Ini ya baru diajarkan di perguruan tinggi, tetapi kalau anak-anak itu sudah terbiasa mulai dari sekolah lanjutan sudah biasa demikian, maka nanti pada saat mereka kuliah tidak ada kesulitan. Jadi itu kalau kita punya anak lalu bukunya itu bersih, tidak ada coretan-coretannya, malah kita pertanyakan itu Pak Pria, dibaca apa enggak ya gitu. Tapi kalau ada coretan-coretannya justru itu yang bagus, karena betul-betul dikaji dan dimaknai. Kemudian yang kelima, mencatat judul-judul materi penting atau pemikiran, pembahasan yang disenangi dalam catatan khusus. Jadi kalau perlu, ya memang disediakan
Selain membaca, ada kertas-kertas catatan, mungkin berupa lembaran, mungkin berupa buku kecil untuk mencatat judul-judul materi penting. Nah, ini misalnya kita mau ceramah secara mendadak, ada undangan mendadak, oh materinya begini, kita sudah hafal. Oh materi ini tempatnya di sini, di sini, di sini, sudah punya catatan. Sehingga tidak bingung, 1 jam mencari tidak ketemu-ketemu. Nah, ini ditandai dengan catatan-catatan. Jadi dicatat itu. Judul-judul yang penting ada pada buku ini, halaman ini, atau pemikiran, pembahasan yang disenangi dalam catatan khusus. Disenangi itu diletakkan dalam catatan khusus dengan menyebutkan nama buku dan nomor halaman. Oh, ini bab sejarah tentang dinasti Bani Umayyah. Oh, ada pada buku ini halaman sekian. Umpamanya ini bab Toharo tentang bersuci, ada pada kitab fikih karangan ini, halaman ini. Itu kita punya catatan yang pokok-pokok, sehingga pada saat kita perlukan ini bisa dengan mudah kita cari. Oh, ini tentang pendidikan, bagaimana kegiatan pendidikan di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan di abad modern. Semuanya itu kita tahu. Oh, ini terletak pada buku ini, berjudul ini bukunya, halamannya sekian-sekian, sudah ada catatan-catatannya. Jika perlu, catatan itu disusun di berupa abjad. Kalau pendidikan pada huruf P, sejarah pada huruf S, dan seterusnya. Wah, ini tidak terasa anak-anak sudah terlatih untuk menulis karangan-karangan ilmiah. Kemudian menyiapkan buku catatan khusus untuk mencatat segala sesuatu yang baik, yang dibaca oleh, yang kira-kira baik dibaca oleh siapa saja. Misalnya dalil-dalil Al-Quran dan hadis, cuplikan sastra, syair-syair hikmah, kisah sejarah, ilmu pengetahuan, atau fatwa-fatwa yang syariah. Nah, ini diperlukan catatan khusus. Jadi anak-anak kita itu kita latih membaca dengan mempunyai buku catatan khusus. Kita sendiri pun membiasakan demikian, itu sangat baik. Artinya karangan-karangan yang pokok, pendapat-pendapat yang otentik dan bagus, kita letakkan dalam satu buku. Juga sudah kita siapkan judul-judulnya. Oh, pada saat menjelaskan tentang khitanan, ini dalil-dalil tentang khitan. Ini syair-syair hikmah tentang pendidikan. Ini pendapat-pendapat para tokoh tentang sesuatu dan sebagainya. Ini sangat bermanfaat dan bermakna bagi anak-anak kita yang sedang belajar. Tidak diragukan bahwa catatan ini adalah sebagai kesimpulan dari isi buku yang pernah dibaca. Jadi kalau kita itu punya buku catatan kesimpulan tadi, maka sangat bagus itu. Sumber dari buku ini, halaman ini sampai sekian atau sekian ratus halaman, pokok-pokok isinya ini, dalil-dalilnya ini. Sehingga buku yang kita baca itu berbekas. Di mana bekasnya? Pada catatan khusus itu tadi. Wah, ini jarang orang melakukan ini. Tapi kalau kita bisa melakukan, itu sangat bermanfaat dan bermakna. Jadi kita bicara itu bicara kita ilmiah, tidak asal ngomong, tetapi ada dasar-dasar ilmiah dari catatan-catatan yang kita catat. Hendaknya kita senantiasa membiasakan anak untuk mencatat, membaca, menggarisbawahi, membuat analisis dan konklusi sehingga dapat menguasai setiap buku yang dibacanya. Kalau anak-anak itu ditugasi oleh sekolahnya baca buku ini, kita di rumah harus bertanya, apa yang ditugasi oleh guru untuk dibaca? Oh, besok materinya ini ya. Maka coba kamu baca lalu buat kesimpulannya. Nah, buat analisanya misalnya. Itu sangat bagus. Sangat bagus sekali. Nah, ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya kebiasaan-kebiasaan. Nah, Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain.
Nah, jadi kalau anak-anak itu sudah punya kemampuan seperti ini dalam membaca buku, maka di dalam membaca Al-Quran mungkin mempunyai sistem-sistem dan cara yang baik, dicatat semuanya itu, lalu diajarkan pada yang lain, sungguh sangat amat bermanfaat. Makanya ada peribahasa Arab yang mengatakan khairu jalisin fiz zamani kitabun, sebaik-baik teman di segala waktu adalah buku. Dalam bahasa Inggris dikatakan a good book is the best friend. Buku yang baik itu adalah kawan yang sangat akrab, yang sangat baik atau yang paling baik. Nah, saya rasa demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, yaitu menggunakan waktu untuk membaca, terutama membaca Al-Quran dan membaca bacaan-bacaan yang sangat baik. Nah, untuk dioret-oret dan diberi tanda-tanda tadi adalah khususnya untuk membaca-baca buku-buku ilmiah, baik yang bersifat agama maupun umum. Adapun untuk Al-Quran sudah disiapkan Al-Quran dan terjemah, lalu kita siapkan buku catatan untuk mencatatnya, sehingga Al-Quran itu tetap bersih, tidak tercoret-coret. Demikianlah para jamaah. Mungkin ada sumbang saran, pertanyaan dan sebagainya, saya persilakan. Monggo, silakan Bapak. Ya. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan pertama, kita kenal di anak-anak kita, ada yang namanya majalah, apabila dia ingin tidur, ya majalah dongeng yang selalu mensertifikatkan itu binatang-binatang yang jahat dan baik. Apakah itu dalam Islam itu tidak berbahaya bagi anak-anak kita? Karena memang anak-anak senang dengan cerita-cerita dongeng begitu, yang seperti harimau begini dan begini. Nah, itu apa tidak berpengaruh pada pendidikan anak kita nanti? Yang kedua apa? Yang selalu kita singgung ya minat baca untuk anak-anak. Yang saya ingin Ustadz berikan kepada kita ini, bagaimana menumbuhkan minat baca bagi orang-orang tua ini yang saat sekarang ini, yang dengan kesibukan atau bagaimana itu malah semakin menurun dibandingkan anak-anak. Sedangkan anak-anak itu kan mencontohi kita. Begitu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, dongeng-dongeng tentang binatang. Dongeng-dongeng tentang binatang itu sebaiknya kita cari yang bersumber dari ajaran Islam. Kalau memang dongeng itu tadi itu berbahaya untuk akidah kita, ya hendaklah kita hindarkan. Tetapi anak-anak karena sudah terlanjur senang membaca, ya kita beritahu. Itu hanya dongeng anak-anak, tidak ada pada kenyataan. Kita garis bawahi seperti itu. Kamu ini hanya membaca untuk sekedar meluaskan pikiran, bacaan dan pandangan, tetapi di dalam Islam ajaran seperti ini. Tidak ada binatang itu yang bisa bicara kecuali Nabi Sulaiman dahulu mampu berbicara dengan semut, mampu bicara dengan binatang-binatang. Itu kita jelaskan Pak, tidak apa-apa. Nah, jadi kita pilihkan bacaan itu yang baik untuk anak-anak. Seandainya karena senangnya anak-anak itu mencari sendiri dan mendapatkan sendiri, lalu kedapatan buku seperti itu, kita beri penjelasan. Nah, ini bukunya apa nak? Oh, bagus sekali buku yang kamu baca. Cuma harus kamu ketahui, pada kenyataan itu tidak ada binatang itu bisa bercakap-cakap. Ini adalah dongeng angan-angan penulis. Seperti itu kira-kira perasaan binatang itu. Ini tidak apa-apa. Tapi jangan dianggap betul-betul binatang itu bisa berbicara. Yang bisa berbicara dengan binatang itu di cerita Islam adalah Nabi Sulaiman. Bisa menundukkan angin dan sebagainya. Yang kedua mengenai minat membaca. Sebenarnya umat Islam itu harus gemar membaca. Karena Iqra. Nah, di samping Iqra bacalah, Nabi pun mengingatkan, peliharalah 5 sebelum datang yang 5. Jadi setiap ada kesempatan dalam suka membaca. Ada seorang wartawan dari Indonesia ketika berkunjung ke Jepang itu terheran-heran. Di sana itu nunggu bis kota, nunggu apa itu membaca orang-orang itu. Kita ini kan tidak, lebih baik ngobrol daripada membaca. Kadang merokok jebul-jebul ya, tak membaca. Nah, orang Jepang itu menggunakan waktunya itu untuk membaca. Jadi paling gemar membaca di sana itu. Nah, ini perlu kita tingkatkan. Nabi kita ini memerintahkan kita untuk senang membaca. Allah merintahkan kepada Nabi, Iqra, bacalah dan bacalah. Jadi alangkah indahnya kalau kita ini kemana-mana membawa buku bacaan yang bermanfaat. Nah ini.
Lalu kita baca sambil menunggu berangkatnya bis kota, menunggu di terminal, atau di senggang-senggang kita bekerja, dibawa ke kantor tidak apa-apa. Pada saat istirahat kerja, baca buku-buku itu. Nah, ini sangat bagus Pak. Jadi minatnya harus kita tingkatkan dengan cara ingin tahu. Kalau kita itu tidak ada semangat keingintahuan, ya nggak senang membaca. Kalau kita itu tidak ingin tahu berita hari ini, tentu nggak akan ingin membaca koran hari ini. Kan begitu Bapak. Jadi minat itu harus ditumbuhkan dengan rasa keingintahuan dan minat atau niat bahwa membaca itu diperintahkan dalam Islam. Nah, niatan itu harus ada. Kadang-kadang kalau saya membaca buku sendirian di depan rumah atau di teras rumah, itu orang bertanya, dikira belajar, dikira mau ulangan Pak ya. Orang-orang bertanya begitu. Ini kelihatan kalau budaya membaca itu belum terbudayakan. Jadi orang membaca baik majalah membaca apa, dikira itu belajar. Bahkan kadang-kadang saya ada waktu mengisi teka-teki silang ya, tidak sungguh-sungguh, tidak serius, sekedar untuk melepaskan ketegangan. Dikira orang mencari hadiah. Dikira, loh ini. Jadi orang yang suka membaca malah dinilai tidak baik itu oleh orang-orang. Dikiranya belajar terus, sudah tua kok belajar dan sebagainya dan sebagainya. Maka betul kata Bapak tadi, minat membaca itu harus kita tumbuhkan, kita berikan kesadaran bahwa membaca itu penting, bukan hanya sekedar di bangku sekolah saja. Terima kasih Bapak ya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan siaran ini ya semakin gemar orang-orang membaca. Mungkin yang lain silakan Pak Agus, monggo. Assalamualaikum. Nah, ini berkaitan dengan ujian ulangan SMA Pak. Dengan ujian ulangan yang kemarin SMA itu sekalipun hasilnya belum diumumkan, tapi anak-anak siswa itu sudah diberi kesempatan untuk bisa masuk perguruan negeri sekalipun dia belum ada pengumuman. Jadi dia diberi kesempatan yang sama, dengan catatan nanti setelah ada pengumuman itu dia bisa menyusulkan itu nilai-nilai itu. Jadi saya rasa kabar gembira itu cukup menyenangkan buat anak-anak SMA dan SMK itu. Terima kasih Pak. Terima kasih bagus informasinya. Jadi kita sampaikan kepada pendengar suara Perak Jaya bahwa anak-anak yang kebetulan gagal di dalam ujian SMA dan SMK, gagal 1 atau 2 mata pelajaran, masih bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan catatan apabila nanti ijazahnya itu sudah keluar disusulkan, begitu Pak ya, kelulusannya itu menyusul. Jadi ini kesempatan yang sangat baik, tak perlu kita resah, yang penting berusaha dan berdoa. Yang kemarin membacanya itu belum sempurna, kita sempurnakan, sehingga dengan membaca yang bermakna itu akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau dulu ada sistem membaca itu menggunakan dari negeri kita sadur dari negeri barat, yaitu PGRST, preview, ya, question, kemudian read, state, lalu tes. Nah, jadi dibaca keseluruhan, kemudian ditanyakan apa kira-kira yang ada di dalam judul-judul ini, lalu dibaca, kemudian dibuat pernyataan, lalu mengadakan tes. Ada lagi yang membaca, kemudian berhenti sejenak, lalu mencatat. Jadi BBM, baca, berhenti, mencatat. Nah, ini bermacam-macam, silakan, tidak apa-apa. Itu dari mana saja boleh sumbernya. Yang penting membacanya itu penuh makna. Ini kabar baik dari Pak Agus. Terima kasih. Mudah-mudahan didengar oleh para pendengar dan menjadikan kelegaan hati bagi mereka yang belum berhasil saat ini, yang keberhasilannya masih tertunda menunggu ujian ulangan. Mungkin yang lain silakan Bapak. Silakan urut saja, hanya sedikit saja kok. Monggo. Ustaz, mungkin cara bagaimana itu anak kita itu agar mudah atau gampang untuk mengajari membaca buku-buku, terutama sering membaca Al-Quran. Itu bagaimana cara yang paling mudah agar anak kita itu tidak selalu kita suruh terus setiap harinya, itu bagaimana? Soalnya
setiap waktu untuk membaca Al-Quran itu kita harus menyuruh terus. Terutama yang kedua itu masalah pembelajaran, masalah pelajaran umum, pelajaran sekolah. Jadi anak-anak itu kadang-kadang waktu belajar tuh sedikit sekali dibandingkan dengan waktu bermainnya tuh. Soalnya waktu belajar tuh cepet-cepetan gitu lah. Gimana cara yang paling mudah? Terima kasih ya Pak. Jadi anak-anak kita latih. Ya Pak, kamu gunakan catatan dalam satu hari itu jam berapa engkau bangun tidur, jam berapa engkau sarapan pagi, jam berapa engkau sekolah, jam berapa engkau bermain, tolong dicatat. Nah, Bapak minta anak suruh mencatat. Lalu kalau memang salah terlalu banyak bermainnya kita kurangi. Ayo tolong ini coba catatanmu. Kamu lihat sendiri mainnya terlalu banyak. Harusnya permainannya itu sekian jam saja, tidak perlu sekian lamanya. Nah, agar apa yang kamu peroleh di sekolah itu bermanfaat dan ini nanti berguna bagi kamu di masa depan. Nah sekarang nak, gunanya itu sekarang juga berguna tapi lebih berguna lagi pada masa yang akan datang. Ini kita tanamkan di hati anak-anak. Kemudian ketika mengajarkan, menyuruh anak-anak membaca Al-Quran, mungkin ya kalau kita itu melihat Al-Quran besar itu mungkin bagi anak-anak terlalu berat. Maka kita berikan bacaan yang kecil-kecil. Jadi Al-Quran yang ditulis besar-besar, mungkin juga dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah, tulisannya berwarna-warna. Itu kita berikan kepada anak-anak supaya senang dibaca, lengkap dengan terjemahannya dan tulisannya besar-besar. Nah ini kita berikan. Ayo nak, kamu tamatkan dulu ini, nanti ganti ini, kita belikan lagi. Nah, lama-lama setelah terbiasa, sekarang kamu baca yang agak berat ini. Ingat bahwa setiap huruf yang kamu baca, bukan kalimat loh, huruf yang kamu baca, kamu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kamu rasakan tidak sekarang nak, tapi setelah kamu meninggal dunia, setelah kamu tinggalkan dunia ini, di akhirat kamu mendapat syafaat dari bacaan-bacaan yang kamu baca selama di dunia ini. Ya memang pelan-pelan, dari huruf yang besar-besar, hadis-hadis yang kan ada di buku hadis-hadis untuk anak-anak, doa itu kita berikan rangsangan dulu, baru kemudian Al-Quran yang besar. Begitu Bapak. Mungkin Pak Pri ada bantuan sumbang saran, silakan. Ini silakan Bapak. Pertanyaan jadi dalam membaca itu susah sekali itu nyantol di di pikiran kita ya. Mungkin ada kiat-kiat bagaimana biar istilahnya kita membaca bisa membekas gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi ini tadi di awal tadi sudah saya jelaskan, pasangkan niat. Niat dengan hati yang ikhlas agar membaca ini bermakna dan mendapat manfaat dari bacaan. Itu niatnya. Kemudian para ulama, ini bukan Nabi SAW ya, tapi berdasarkan dari pengalaman para ulama itu menganjurkan agar sebelum membaca itu selain niat yang baik didahului dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Jadi untuk mengkonsentrasikan, karena Al-Fatihah itu kan pembuka ilmu. Nah, dan Nabi pun bersabda, Fatihatul Kitab lima quri'at lahu. Fatihah Al-Quran itu boleh dipergunakan untuk apa saja tergantung membacanya. Jadi itu Pak Pri, diniati dengan niat yang baik, lalu diawali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu kita baca dengan sungguh-sungguh, kita siapkan catatan, insya Allah bermakna, bermanfaat, dan membekas di hati kita. Begitu Pak Pri ya, ini diantara kiat-kiat para ulama. Saya teringat akan kitab kecil yang bernama Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Itu diantaranya disebutkan ada seorang anak melapor kepada Pak Kiai. Pak Kiai, saya ini tiap ngapal gak iso-iso. Dah hafal-hafal Pak Kiai. Setiap membaca seakan-akan lenyap begitu saja. Maka pertanyaannya itu dirangkum dalam sebuah syair. Bunyinya demikian insyaallah. Syakautu ila waqi'in su'aqibadi
fa arsadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asi. Tek 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 dung. Nah, itu. Aku mengadu kepada Kiai Waki tentang jeleknya, buruknya hafalan saya, lemahnya hafalan saya. Maka beliau Kiai Waki ini menganjurkan kepada saya, fa arsadani ila tarkil ma'asi. Maka ia ajarkan kepadaku agar aku meninggalkan segala yang maksiat. Jadi kalau kita itu ingin membaca yang bermanfaat, tinggalkan perbuatan maksiat. Nah, ini harus ditinggalkan. Fa'alamani bi'annal ilma nurun. Beliau ajarkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya Allah itu tidak ditunjukkan kepada orang yang berlaku atau berbuat maksiat. Jadi sangat betul kalau anak-anak yang sedang belajar itu melatih diri dengan sholat-sholat sunat, ya, menambahi sholat fardunya itu dilengkapi dengan sholat sunat, sholat tahajud, lalu puasa, sunat, Senin, Kamis dan sebagainya, itu sangat bagus untuk memperlancar, memperbaiki dan membawa makna manfaat bagi anak yang sedang belajar. Demikian Pak Pri. Mungkin yang lain Bapak, silakan. Pak Darno mungkin, Pak Endang ngantuk Pak Darno, ada pertanyaan? Wah, terakhir ini Pak Darno ini, ya monggo. Kalau tidak bertanya bisa ngantuk Pak Darno ini, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ya, di televisi Indonesia ini para tokoh-tokoh agama itu kok tidak memberikan gambaran atau tokoh-tokoh Islam yang ditayangkan kok mesti tokoh-tokoh yang lain. Sedangkan seperti apa itu Ipin itu kan dari Malaysia. ya. Mengapa kok hanya yang ditayangkan Unyil itu aja? Kok enggak tokoh Islam misalkan apa Abu Bakar, apa sahabat Rasul yang lain dan sebagainya. Sekian Ustaz. Terima kasih Pak Darno. Jadi kisah Upin Ipin dari Malaysia itu memang untuk anak-anak, konsumsi untuk anak-anak. Jadi yang ditampilkan itu cerita yang berkaitan dengan anak-anak. Tetapi ada hikmahnya, yaitu cerita tentang kebaikan. Artinya orang yang berbuat baik mendapat balasan baik dan seterusnya. Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Dan andaikan nanti ditingkatkan, ya ditingkatkan dengan cerita yang lain. Memberikan misalnya cerita sejarah. Sejarah perjuangan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dikemas dalam cerita anak-anak itu pun bisa. Ya tergantung, ini tantangan bagi ilmuwan-ilmuwan Islam yang bisa membuat film. Jadikan film-film yang baik. Asalkan tidak menyimpang, tidak apa-apa Pak. Asalkan tidak menyimpang. Jadi walaupun cerita itu dikemas untuk anak-anak, tapi jangan sampai menyimpang dari konteks yang sudah ada, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Darno. Jadi kita doakan itu nanti. Kalau perlu kita punya stasiun TV. Ini NU sudah punya stasiun TV 9 ya. Tapi sayang siarannya belum baik. Artinya bukan belum baik materinya. Ini teknologinya ini belum canggih sehingga tidak seterang ini yang lain, seterang stasiun-stasiun yang lain gitu loh. Dan waktunya masih terbatas. Mungkin nanti kelompok lain aja atau organisasi lain yang bernaung di bawah naungan Islam, misalnya Muhammadiyah punya, ya sangat bagus. Atau bergabung membuat TV Islam sendiri. Ini termasuk mengawali NU ini ya, TV 9 itu mengawali. Isinya tidak ada lagi kemaksiatan sama sekali. Semuanya itu baik. Hanya jadi pancaran gelombangnya ini masih belum apa ya istilahnya kalau TV itu apa, pemancarnya ini belum jelas itu aja. Jadi kadang-kadang tidak kelihatan, kadang-kadang kabur. Kadang suaranya enak, gambarnya tidak kelihatan. Nah ini mohon kiranya bantuan dan dukungan kaum muslimin ini untuk membuat TV Islam yang baik seperti yang dicontohkan oleh
TV 9 di televisi kita. Ini sangat bagus Bapak. Mungkin masih ada lagi yang lain? Tambahan mungkin bagus? Dadah. Terima kasih atas perhatiannya. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir 5:30. Maka kita garis bawahi bahwa yang pertama, anak-anak dan orang tua, mari kita galakan untuk senang membaca buku yang bermanfaat. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga diperuntukkan kepada kita, yaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan seterusnya yang diakhiri dengan Allamal insana ma'lam ya'lam. Dengan membaca itu Allah memberikan pengetahuan kepada manusia yang sebelumnya belum diketahui oleh manusia. Nah, tentu membaca dipilih bacaan-bacaan yang baik, terutama di kalangan anak-anak kita. Dan jangan lupa memulai membaca itu dengan niatan yang baik, berdoa kepada Allah, mungkin dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca sholawat Nabi, lalu memulai memasuki pelajaran. Ini sangat bermakna, dan kita akhiri juga dengan doa setelah selesai membaca, agar bacaannya itu bermanfaat. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.